Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Islam adalah sistem yang sempurna. Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur segala bentuk interaksi antar sama manusia, seperti sistem sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Negara Islam adalah negara yang bersifat politis. Negara Islam tidak bersifat sakral, kepala negaranya tidak dianggap memiliki sifat-sifat orang suci. Negara yang dimaksud di sini adalah khilafah Islamiyah yang dikepalai oleh khalifah yang kadang-kadang disebut sebagai Amirul Mukminin, Sultan atau Imam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Menegakkan khilafah hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Melaksanakan kewajiban ini sebagaimana melaksanakan kewajiban lain yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar-menawar lagi, dan tidak pula ada kompromi. Melalaikannya adalah salah satu perbuatan maksiat yang terbesar, dan Allah akan mengajak pelakunya dengan azab yang sangat pedih. Dalil mengenai kewajiban menegakkan khilafah dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menegakkan hukum di antara kaum muslimin dengan hukum-hukum yang telah diturunkannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya, فَأَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, yang artinya, maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Lalu Allah pun berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian ada maksud dan tujuan pemerintah di dalam Islam. Allah telah menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam, yakni yang pertama, memelihara agama. Negara, terutama khalifah, bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam. Dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan wewenang yang telah diberikan oleh syara kepadanya. Negara satu-satunya institusi yang berhak menghukum orang-orang murtad dan memberi peringatan kepada siapa saja yang menyeleweng dari agama. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yaitu ada mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 29 yang artinya, hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Sabda Rasulullah SAW, seorang imam kepala negara adalah pengatur dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusannya tersebut. Kemudian yang ketiga ada menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong negara. Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata canggih untuk melawan musuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya, bersiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, berupa kuda-kuda yang ditambatkan agar kalian mengejar musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya.
Lalu yang keempat ada menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah daulah, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada beberapa peperangan, misalnya penaklukan Mekah dan perang Tabuk. Begitu juga pernah dilakukan oleh para khalifah sesudah beliau. Mereka melakukan banyak penaklukan seperti ke wilayah Syam, Irak, Mesir, Afrika Utara, dan menyebarluaskan Islam di sana. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jihad tetap terus berlangsung sejak aku diangkat menjadi Rasul sampai generasi terakhir dari umatku memerangi Dajjal. Jihad tidak dapat dibatalkan oleh zalimnya pemimpin yang buruk atau adilnya pemimpin yang adil. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, menghilangkan pertentangan dan perselisihan di antara anggota masyarakat muslim dan non-muslim dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat zalim, memperlihatkan keadilan terhadap orang yang dizalimi sesuai dengan hukum yang disyaratkan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menghukumi dengan adil. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang dianggap kuat di tengah-tengah kalian adalah lemah di hadapanku hingga aku dapat mengambil hak tersebut darinya. Dan orang yang dianggap lemah di tengah-tengah kalian adalah orang kuat di hadapanku hingga aku dapat mengambil haknya itu untuknya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.